step atau kejang ini terjadi kalau misalnya si anak demam. Jadi penyebab demamnya itu banyak, nggak mesti DBD. Memang rata-rata penyebab kalau virus itu kalau misalnya suhunya tinggi, Iya. nah itu kan bisa mengenai ambang kejang, akhirnya si anak itu kejang. Tapi ambang kejang setiap anak itu berbeda. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh kalau misalnya sini 40 dia udah kejang, ada yang 38 sudah kejang. Itu sebenarnya sih kalau misalnya anak demam wajib punya termometer di rumah. Jadi Orang tua menyiapkan termometer ya. satu keluarga itu harus punya termometer. Jadi kalau misalnya suhunya sudah di atas 38,5, itu sudah indikasi untuk dibawa ke dokter. Kemudian misalnya demamnya sudah berlanjut, itu juga harus dibawa ke dokter. Tidak hanya satu doa, sudah lebih dari mungkin 2-3 hari sudah berlangsung. Kemudian juga dia sudah tidak mau makan minum. Dan yang lebih parah kalau misalnya memang ada muntah, ada mencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Popon, spesialis bedah anak yang akan memandu acara alternatif pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan alternatif ini adalah merupakan suatu sarana di mana kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat, baik informasi-informasi kekinian bidang kesehatan, kemudian bidang keagamaan, nantinya pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan informasi-informasi terkini lainnya. Alhamdulillah sore hari ini bersama kita sudah hadir ya pakar kita, pembicara kita pada hari ini yang akan saya ajak ngobrol nanti bersama-sama, yaitu Dr. Nanda Febi Ayulinda, spesialis anak. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, Dokter. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih nih Dr. Nanda sudah memenuhi panggilan undangan kita pada sore hari ini. Nah, Dr. Nanda ini saya lihat Dr. Nanda bekerja di klinik utama Nangromadani ya sebagai salah seorang spesialis anak di klinik Nangromadani. Nah, kita melihat beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir, Dr. Nanda setiap hari itu visit melakukan kunjungan kepada pasien. Jadi pada saat ditanyakan oleh perawat, ternyata kita dapat informasi pasien-pasien yang Dr. Nanda rawat itu pasien demam semua, Dr. Nanda. Jadi ini kan jadi masalah juga, kok akhir-akhir ini pasien demam anak-anak itu semakin meningkat di klinik Nangromadani. Mungkin bisa diceritakan Dr. Nanda, kenapa sih kok akhir-akhir ini pasien yang didiagnosis dengan demam itu meningkat, Dr. Nanda? Ya, terima kasih Dr. Popon. Pas kesempatannya saya diundang di acara ini. Memang dalam beberapa waktu ini pasien yang saya rawat itu kebanyakan pasien anak dengan demam. Jadi memang erat kaitannya apabila sudah masuk musim penghujan itu memang rata-rata pasien itu datang dengan demam. Jadi banyak dia penyebabnya termasuk dia dari virus-virus ataupun bakteri-bakteri yang memang ikut banyaknya itu ketika musim penghujan di mana ya rata-rata dibawa oleh nyamuk seperti itu. Ya, jadi masalah juga ya kalau musim hujan datang pasti kasus-kasus demam ini akan meningkat ya biasanya. Untuk bisa diketahui oleh masyarakat, Dr. Nanda, kira-kira apa-apa saja sih tanda kalau pasien demam ini nanti dia masuk kategori atau didiagnosis dengan DBD, kemudian ada yang tipes, ada yang malaria, atau penyebab-penyebab lainnya. Mungkin Dr. Nanda bisa sedikit bercerita sehingga nanti Bapak Ibu orang tua dari anak-anak yang mendengarkan podcast kita ini bisa paham ya bahwa kalau anak-anak nanti di rumah dengan gejala-gejala seperti ini harus segera kita lakukan pengobatan, Dr. Nanda. Jadi pada kasus-kasus seperti yang DBD, tipes ataupun malaria itu kalau misalnya itu memang dari demamnya sendiri itu udah beda. Jadi kalau misalnya dia DBD itu biasanya demamnya itu awalnya dia akan terus menerus. Jadi suhu yang tuh kalau misalkan kita kasih obat itu kan suhunya itu nggak akan turun sampai ke normal. Itu pada fase awalnya gitu. Jadi turun bentar, habis itu dia naik lagi dan itu biasanya cenderung itu terjadi di 3 hari pertama. Itu yang dia demam tinggi terus menerus.
Sedangkan kalau misalnya dia itu ke arah demam tifoid, dia demam tifoid ini biasanya demamnya itu lebih lama. Kalau misalnya dia di awal-awal 3 hari pertama itu demamnya mungkin tidak terlalu tinggi, kemudian selanjutnya itu demamnya lebih sering kita jumpai itu di sore dan malam hari. Itu biasanya seringnya itu ke arah demam tipes dia. Sedangkan kalau misalnya malaria, nah malaria ini lebih unik lagi dia. Ini tergantung dari si penyebab malaria sendiri, si parasit Plasmodium ini. Jadi dia itu kan ada banyak jenisnya. Ada yang bisa 48 jam, ada yang bisa 72 jam, ataupun ada yang memang dia 8 jam sekali demam. Iya. Jadi dengan pola demam saja sebenarnya sudah bisa kita lihat ya ini arah-arahnya kemana. Nah kalau Dokter Nanda melihat sendiri di akhir-akhir ini pada saat melakukan kunjungan ke pasien, kasus yang banyak itu demam yang gimana Dokter Nanda? Di musim penghujan ini memang yang paling banyak itu adalah demam denggi ya, atau demam berdarah denggi yang bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi memang ini memang berhubungan dengan cuaca kita, di mana memang kan musim penghujan ya dok. Jadi kalau penghujan ini banyak genangan-genangan air, jadi si nyamuk ini juga lebih gampang untuk berkembang biak. Jadi kan jadi ada nyamuk jenis nyamuk itu si nyamuk Aedes ini, baik Aegyptia maupun Albopictus ini dia gampang nyari tempat untuk berkembang biak. Karena sedang musim hujan gitu ya. Karena sedang musim hujan. Jadi memang yang genangan-genangan air itu ataupun bahan-bahan bekas yang udah kepakai itu memang harusnya disingkirkan. Sehingga terkait juga dia dengan pola perilaku masyarakat ya. Iya. Untuk bagaimana menjaga lingkungannya. Nah itu kan kalau pasien dengan DBD atau demam dengue itu dia kan biasanya penyebabnya virus ya. Nah, virus. Kalau virus mungkin kalau daya tahan tubuh si pasien bagus mungkin tidak menimbulkan masalah serius gitu. Tapi kalau pada saat terserang virus tadi digigit oleh nyamuk, kondisi pasien tadi sedang lemah, mungkin kena hujan atau bagaimana, ini akan menambah angka kesakitan si pasien. Nah kemudian Dokter Nanda, mungkin ini untuk antisipasi oleh orang tua karena kan musim hujan ini nggak bisa kita hindari karena kalau udah masuk bulan September, nanti Oktober, November, Desember udah pasti nama ber-ber itu pasti hujan dan bahkan kalau hujan terus-menerus kan bisa banjir. Nah kira-kira ini Dokter Nanda supaya nanti Bapak Ibu orang tua anak-anak yang ada di rumah untuk antisipasi kalau misalnya terjadi demam ini di rumah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua nanti di rumahnya masing-masing? Untuk demam sendiri itu bila terjadi demam ya diberikan kompres. Itu yang paling gampang ya, kompres. Karena itu kompres hangat kita berikan itu daerah di leher, lipat ketiak ataupun di lipat paha. Kemudian juga diberikan cukup minum. Jadi cairan yang keluar mungkin dari banyaknya keringat bisa digantikan dengan minum. Karena kan kalau misalnya demam itu secara otomatis minum kita tuh harus lebih banyak sebenarnya. Jadi harus cukup minum. Sebagai pengganti infus juga ya mungkin minum tadi ya. Untuk mengganti cairan yang hilang juga gitu kan. Kemudian nutrisi. Jadi makan minum juga diusahakan si anaknya itu mau makan dan minum. Memang itu agak sulit, tapi ya kita usahakan makanan yang menggugah seleranya seperti itu. Jadi anak-anak ini memang pada saat demam yang harus kita jaga itu daya tahan ya mungkin ya. Daya tahan dengan makanan tadi ya, minum yang banyak, kemudian istirahat mungkin ya. Iya. Karena kebiasaan saya teringat Dokter Nanda kalau kecil-kecil kalau udah musim hujan itu kita senang tuh lari-lari ya, bermain di hujan ya. Tapi memang saya melihat daya tahan kita pada masa kecil dulu sama yang sekarang ini anak-anak beda ya. Kalau dulu kita bermain di hujan mungkin nggak sampai batuk pilek. Nah sekarang mungkin anak-anak sekarang sedikit aja kena hujan udah mulai nih. Nah, tadi antisipasinya mungkin menurut Dokter Nanda tadi lebih ke pencegahan ya supaya pada saat awal-awal demam ini bisa kita tata laksana nanti di rumah. Nah, kira-kira pada kondisi yang bagaimana nih Dokter Nanda? Si orang tua harus segera membawa si anak tadi untuk berobat ke rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas.
Itu untuk kalau berobat itu sebenarnya sih kalau misalnya anak demam wajib punya termometer di rumah. Jadi Orang tua menyiapkan termometer ya. satu keluarga itu harus punya termometer. Jadi kalau misalnya suhunya sudah di atas 38,5, itu sudah indikasi untuk dibawa ke dokter. Kemudian misalnya demamnya sudah berlanjut, itu juga harus dibawa ke dokter. Tidak hanya satu doa, sudah lebih dari mungkin 2-3 hari sudah berlangsung. Kemudian juga dia sudah tidak mau makan minum. Dan yang lebih parah kalau misalnya memang ada muntah, ada mencet, di mana kehilangan cairannya juga tergantikan. iya, itu juga Iya sih. segera dibawa. Ya baik, menarik sekali ini. Jadi kepada orang tua juga bisa melihat-lihat ya, menjaga kalau memang sudah diberi nutrisi, kemudian makan minum kondisinya tidak membaik, dan bahkan kalau ada alat termometer diukur dulu di rumah. Kalau sudah suhunya tadi berapa Di atas 38,5. di atas 38,5 itu segera dibawa ke rumah sakit, karena dikhawatirkan kalau tidak diberikan terapi cairan atau pengobatan yang bagus maka akan memperparah lukanya ya Pak, demamnya tadi ya. Nah kemudian Dokter Nanda, ini kan ada asumsi di masyarakat kita kalau misalnya demam minum paracetamol gitu. Nah boleh nggak kira-kira paracetamol tadi kalau anak-anak demam diberikan oleh orang tua langsung ke pasien atau harus ke tempat pelayanan kesehatan menunggu dokter atau petugas yang memberikan? Sebenarnya untuk kalau misalnya orang dewasa mungkin bisa ya minum obat gitu kan, karena di situ udah tertulis bahwa dewasa itu tablet mungkin. Tapi kalau untuk anak-anak kita tuh lebih melihat ke berat badannya. Sehingga harus ditakar, dihitung. Iya, jadi harus dihitung. Memang dia ada selisih dosis terendah sama dosis tertinggi. Cuman kadang-kadang dia nggak sesuai dengan yang ada di brosur obat itu. Memang di brosur obat kan ada usia sekian sampai sekian, takarannya sekian. Karena kadang-kadang berat badan anak ini bisa saja berlebih dari yang seharusnya, atau bisa saja kurang dari usia tersebut. Jadi itu yang menyebabkan si anak ini harusnya ke dokter untuk mendapatkan obat. Makanya sering nanti orang tua kalau ditanyakan, udah dok, udah saya kasih paracetamol tapi nggak turun. Dosis. Boleh, jadi dosisnya nggak cukup ya, karena orang tua hanya memperkirakan secara awam gitu ya. Ditambah minumnya nggak banyak gitu ya. Kalau di rumah sakit setelah diberikan obat, di terapi cairan tadi sudah mendapatkan ini ya standar yang bagus gitu ya. Jadi itu kepada Bapak Ibu, nanti kalau misalnya si anak demam sudah dilakukan terapi konservatif mungkin secara sederhana dengan kompres, pemberian makanan dan ini juga tidak membaik, maka jangan ditunda-tunda ya untuk dibawa ke rumah sakit. Nah kemudian terkait dengan demam ini juga ini agak menarik, saya teringat tadi Dokter Nanda, ada istilah kejang demam atau step gitu kalau di masyarakat kita, step. Nah itu gimana? Ada kaitan nggak sama DBD, malaria, atau memang dia berjalan sendiri atau bagaimana? Jadi untuk kejang demam ini sendiri, dia itu memang step atau kejang ini terjadi kalau misalnya si anak demam. Jadi penyebab demamnya itu banyak, nggak mesti DBD. Memang rata-rata penyebab kalau virus itu kalau misalnya suhunya tinggi, nah itu kan bisa mengenai ambang kejang, akhirnya si anak itu kejang. Tapi ambang kejang setiap anak itu berbeda. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh kalau misalnya sini 40 dia udah kejang, ada yang 38 sudah kejang. Jadi balik lagi ke tapi kalau kaitan sama musim hujan, kalau kejang demam sepertinya enggak ya? Bisa jadi jadi karena memang kan pencetusnya demam. Jadi sehingga dia timbul kejang. Iya, timbul kejang. Jadi mungkin orang tua harus waspada kalau sudah di atas 38,5 nih, jaga-jaga ya, jangan sampai ambang batas demam itu bertambah tinggi lagi. Iya. Ya menarik sekali nih Dokter Nanda diskusi tentang demam, karena di mana-mana kita lihat rumah sakit, klinik, puskesmas itu penuh ini sekarang karena pasien-pasien banyak yang demam, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Nah, kira-kira ini terakhir Dokter Nanda untuk pesan dan saran mungkin kepada orang-orang tua nanti di rumah di masa musim hujan seperti ini lagi ya, mungkin sebagai closing statement juga apa yang memang harus dijaga, diwaspadai, dan memang diingatkan betul nih ke orang tua kalau misalnya tampak ada ciri-ciri ketiga penyakit tadi ya, seperti DBD yang memang sedang naiknya sekarang, kemudian tipes, mungkin apa yang mereka harus
waspadai dan memang di delivery segera ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya untuk pada saat musim penghujan ini sebenarnya sama ya, tidak musim penghujan ataupun musim penghujan itu tetap harus jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, terus minum yang cukup, olahraga. Anak-anak juga perlu olahraga nih. Kemudian juga ya kebersihan lingkungan. Apalagi kalau memang musim penghujan itu kan karena genangan-genangan tadi itu harusnya dibersihkan gitu. Jadi ya untuk kebersihan sendiri itu harus dijaga. Tuh. Kemudian untuk yang penyakit ini ya memang kalau untuk dari gejala memang kan beda-beda dari demam, tapi untuk memastikannya memang harus dibawa ke rumah sakit ataupun pusat kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan darah. Jadi memang ada kalanya dia harus dirawat dan ada kalanya memang tidak perlu dirawat. Jadi orang tua pun nggak perlu khawatir karena kan ada kekhawatiran bahwa ke rumah sakit nanti dirawat, disuntik dan lain sebagainya. Kalau memang perlu dirawat maka pasien akan dirawat. Ya. Tapi kalau dianggap pada hasil pemeriksaan nanti si pasien bisa dirawat jalankan di rumah maka pasien bisa rawat jalan. Ya. Kemudian ini Dokter Nanda lagi untuk pemeriksaan laboratorium itu kira-kira sekalian kan tren nih kalau demam nanti dicek laboratorium itu bagaimana? Apakah memang prosedur atau SOP yang wajib dilakukan oleh kita sebagai klinisi atau mungkin orang tua membawa sendiri di tempat pemeriksaan darah atau memang kita tunggu beberapa hari 1-2 hari tidak ada perubahan baru kita cek karena ada kekhawatiran gini kalau pada saat baru demam kita periksa hasilnya akan normal-normal saja karena mungkin secara bakteri, virus dan lain sebagainya tadi belum berkembang di dalam tubuh atau mungkin bagaimana pandangan Dokter Nanda sehingga nanti orang tua yang mendengarkan jangan buru-buru nih bawa langsung periksa lab ditangani dulu yang memutuskan nanti dokter atau bagaimana Dokter? Kalau misalnya dilihat ya dari demamnya sih biasa kalau ini disarankan itu di 3 hari demam. 3 hari demam ya. Jadi kalau misalnya memang ada perubahan pun di situ sudah mulai nampak. Kalau misalnya di BD itu bisa di hari ketiga, hari keempat itu kan sudah terjadi penurunan aminoasid dan memang untuk penegakan diagnosa apakah dia bisa ke arah kritis atau tidak itu memang di hari ketiga keempat sakit seperti itu. Jadi tidak dianjurkan pada saat baru demam periksa ya. Ya, karena boleh jadi kita yang dewasa aja mungkin kurang tidur akibat aktivitas bergerak udah demam gitu. Ya, tapi setelah mandi istirahat sebentar sembuh lagi ya. Jadi jangan buru-buru, mungkin kita tunggu kalau memang oleh sang dokter nanti dibutuhkan maka kita lakukan pemeriksaan. Nah ini terkait terapi, tadi kita berdiskusi tentang obat demam paracetamol yang sering masyarakat kita konsumsi. Nah ini untuk antibiotik sendiri bagaimana Dokter Nanda? Antibiotik itu sebenarnya kan untuk bakteri ya. Bakteri. Jadi kalau misalnya dia penyebabnya virus kayak misalnya DBD itu kan nggak perlu. Itu justru poding aja ini ya mungkin ya. Dulu kan daya tahan virus itu kan kita baguskan daya tahan tubuh. Iya. Tapi memang kalau misalnya sudah ketemu seperti tipes contohnya itu memang harus mendapatkan antibiotik gitu. Artinya memang betul-betul selektif ya menggunakan antibiotik. Jangan masyarakat kita sedikit demam, depot ke apotek minta antibiotik minum. Nah itu salah ya sebenarnya. Ya. Jadi ini bagus sekali ya informasi Dokter Nanda. Jadi yang menentukan nanti perlu antibiotik atau tidak seorang sang dokter gitu ya. Kalau memang hanya DBD akibat daya tahan tubuh yang kurang ya mungkin dengan makan yang enak-enak gitu ya, poding sedikit ya, makan minum, istirahat cukup, cairan yang cukup mungkin tanpa antibiotik pun akan sembuh sendiri ya.